Tersesat di hutan terlarang, kakek buta diselamatkan ular misterius. Identitas aslinya tak terduga. Kegelapan bagi Pak Tua Aris bukan sekadar ketiadaan warna, melainkan sebuah ruang hampa yang dingin. Namun, sore itu di pinggiran hutan terlarang, kegelapan itu terasa lebih mencekam. Langit seolah runtuh mengirimkan hujan rintik yang membawa hawa es, menusuk pori-pori kulitnya yang hanya dilapisi kain rami tipis penuh tambalan. Aris merangkak di antara akar-akar raksasa yang mencuat dari tanah. Perutnya melilit, mengeluarkan bunyi perih yang mengadu pada kesunyian. Di dalam tas kecilnya, hanya tersisa separuh potong ubi rebus yang sudah dingin dan keras. Jatah makan terakhir yang ia simpan dengan sangat hati-hati sejak kemarin. Sedikit lagi, Aris, sedikit lagi kau akan sampai di gubuk. Bisiknya pada diri sendiri, meskipun ia tahu ia telah kehilangan arah sejak 2 jam yang lalu. Tiba-tiba, telinganya yang tajam menangkap suara gesekan yang berat di atas dedaunan kering. Srak, srak. Suara itu diikuti oleh rintihan lirih. Sebuah suara yang terdengar seperti tarikan napas pendek yang penuh penderitaan. Aris berhenti. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar ke depan, meraba udara sebelum menyentuh sesuatu yang sangat dingin dan bersisik. Astaga! Aris menarik tangannya dengan refleks. Jantungnya berdegup kencang. Makhluk apa ini? Ia kembali mengulurkan tangan, kali ini dengan lebih lembut. Jemarinya menyisir permukaan yang terasa seperti lempengan porselen halus namun basah oleh cairan kental. Darah. Aris meraba lebih jauh dan menemukan bahwa makhluk itu adalah seekor ular. Ular yang luar biasa besar. Namun, tubuh ular itu tidak melungker untuk menyerang, melainkan kaku dan terjepit di antara 2 batang pohon yang saling berhimpit karena pergeseran tanah. Kau terluka? Tanya Aris lirih. Tidak ada jawaban, hanya desisan lemah yang memilukan. Aris bisa merasakan tubuh ular itu gemetar hebat. Ia tahu, dalam kondisi buta dan lemah, menghadapi ular adalah hukuman mati. Namun, nuraninya berbicara lebih keras daripada rasa takutnya. Ia meraba celah pohon itu, mencari posisi yang tepat untuk mencongkel kayu yang menjepit tubuh sang hewan. Dengan sisa tenaga dari tubuh yang kelaparan, Aris mengambil tongkat kayunya. Ia menjadikannya pengungkit, menekankan seluruh berat tubuhnya pada tongkat itu. Kumohon, terbukalah! Teriaknya dengan urat leher yang menegang. Kerak! Kayu tua itu berderit dan memberi ruang. Sang ular perlahan-lahan menarik tubuhnya yang terluka keluar dari jebakan. Aris jatuh terduduk. Napasnya memburu. Peluh dingin bercampur hujan membasahi wajahnya yang keriput. Ia tahu ular itu kini bebas dan mungkin saja akan mematuknya. Namun, alih-alih melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Aris justru merogoh tasnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan separuh ubi rebusnya yang berharga. Mungkin kau juga lapar, gumam Aris dengan tulus. Hanya ini yang kupunya. Ambillah. Aku sudah terbiasa menahan lapar. Tapi kau, luka-lukamu butuh tenaga untuk sembuh. Ia meletakkan ubi itu di dekat kepala sang ular. Tak berhenti di situ, Aris melepas kain lusuh yang melilit bahunya, satu-satunya pelindung dari udara dingin, lalu menyelimutkannya ke tubuh ular yang menggigil tersebut. Kini Aris hanya mengenakan baju dalam tipis yang basah kuyup. Tubuh rentannya mulai gemetar hebat karena hipotermia yang mengintai. Tidurlah yang nyenyak, teman kecil, teman besar, ucap Aris sambil tersenyum tipis, meski giginya bergeletuk. Tepat saat Aris hendak menyandarkan punggungnya pada pohon untuk menyerah pada rasa kantuk yang mematikan, sebuah suara muncul. Suara itu tidak berasal dari telinganya, melainkan bergema di dalam rongga dadanya. Berat, berwibawa, namun sangat lembut. Mengapa kau memberikan hartamu yang paling berharga untuk makhluk yang bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih padamu, Pak Tua? Aris tersentak hebat. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak batang pohon. Siapa? Siapa yang bicara? Siapa di sana?
Jangan mencari dengan matamu yang tertutup, Aris. Aku ada di hadapanmu. Aris mematung. Kepalanya menoleh ke arah kain selimutnya. Kau, ular itu, kau bisa bicara. Namaku adalah Sila Perak, ucap suara itu lagi. Ular itu bergerak. Suaranya terdengar seperti gesekan logam mulia yang sangat merdu. Aku adalah penjaga keseimbangan di hutan ini yang terjebak oleh kutukan alam sesaat. Selama beratus tahun, aku melihat manusia datang ke sini hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Namun hari ini, aku melihat seorang manusia yang bahkan tidak memiliki cahaya di matanya, tapi memiliki cahaya yang luar biasa benderang di hatinya. Aris menelan ludah. Rasa syoknya perlahan berganti dengan kepasrahan yang tenang. Ia tidak lagi takut. Jika ia harus mati di hutan ini, setidaknya ia mati setelah melakukan satu kebaikan terakhir. Aku hanya seorang tua yang tak berguna, Tuan Sila Perak, jawab Aris dengan suara rendah. Aku tahu rasanya diabaikan dan dibiarkan menderita sendirian. Aku tidak ingin makhluk lain merasakan hal yang sama. Ular itu mendekat. Aris bisa merasakan hawa sejuk yang aneh terpancar dari makhluk itu, seolah-olah dinginnya hujan tiba-tiba menghilang. Sang ular melingkarkan sebagian tubuhnya di sekeliling Aris, memberikan kehangatan mistis yang seketika mengusir rasa menggigil dari tulang sang kakek. Kau bilang kau tidak berguna, Aris? Justru karena tanganmu yang penuh luka dan perutmu yang kosong itu, bantuanmu menjadi lebih berharga dari emas manapun, bisik Sila Perak. Ketahuilah, hutan ini tidak akan membiarkan penyelamat penunggunya mati dalam kedinginan. Aku berjanji padamu, demi setiap tetes darahku yang kau bersihkan, aku akan membayarmu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Aku tidak meminta balasan. Aku tahu, dan itulah alasan mengapa kau sangat layak menerimanya, potong sang ular. Sekarang, berpeganglah pada sisiku. Malam ini akan panjang, tapi aku akan menuntunmu pulang melalui jalan yang tidak pernah dilewati manusia. Jangan lepaskan genggamanmu, karena mulai detik ini, akulah matamu. Aris tertegun. Ia mengulurkan tangannya, meraba tubuh besar Sila Perak. Ia merasakan sisik yang tadinya terasa dingin kini seolah memancarkan denyut kehidupan yang kuat. Dengan hati yang dipenuhi rasa haru, ia memegang erat sisi tubuh sang ular. Malam itu, di kedalaman hutan terlarang yang biasanya membawa maut bagi siapapun yang memasukinya, seorang kakek buta berjalan dengan tegak. Ia tidak lagi meraba-raba dengan tongkat kayu. Di sampingnya, seekor ular raksasa berwarna perak murni melata dengan agung, menyingkirkan setiap duri dan semak yang menghalangi jalan sang kakek, menuntunnya menuju sebuah takdir baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar belum benar-benar menyapa desa di kaki hutan, namun udara dingin sudah mulai menipis, digantikan oleh aroma tanah basah yang segar. Pak Tua Aris terbangun di atas dipan bambunya yang reot. Ia tertegun sejenak. Biasanya, setiap pagi ia akan terbangun dengan persendian yang kaku dan rasa nyeri di punggung yang tak tertahankan. Namun pagi ini, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia baru saja tidur di atas tumpukan jerami paling empuk di dunia. Ia meraba sisi dipannya. Kosong. Tuan Sila Perak? Panggilnya dengan suara parau yang penuh keraguan. Apakah semalam itu hanya mimpi dari perutku yang lapar? SSSS hahaha. Sebuah gesekan halus terdengar dari sudut gubuknya yang lembab. Aku tidak pernah menjadi mimpi bagi mereka yang tulus. Aris. Aku ada di sini. Suara merdu itu kembali bergema di kepala Aris. Aris menghela napas lega. Ada seulas senyum yang jarang terlihat di wajah keriputnya. Selama 10 tahun, ia selalu terbangun dalam kesunyian yang menulikan. Mendengar suara lain di gubuk kecilnya, meskipun itu adalah suara seekor ular ajaib, membuat ruang hampa di dadanya terasa sedikit lebih penuh. Ia tidak lagi sendirian. Kau masih di sini? Aku mengira kau akan pergi setelah luka-lukamu membaik, ujar Aris sambil bangkit berdiri.
Tangannya meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk meraba jalan. Aku menjanjikan balas budi, dan aku adalah makhluk yang memegang janji. Hari ini, biarkan aku membantumu bekerja, sahut Sila Perak. Aris tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Bekerja? Tuan Ular, aku hanyalah penganyam bambu yang payah. Mataku tidak bisa melihat serat kayu, dan jemariku sering salah arah. Biasanya, seharian penuh aku hanya bisa menyelesaikan satu bakul kecil. Itu pun sering ditawar dengan harga yang sangat hina oleh tengkulak desa. Maka hari ini, kita tidak akan menganyam bambu biasa, ucap Sila Perak. Bawalah aku ke belakang gubukmu, ke tempat kau menyimpan tumpukan bambu liar itu. Dengan tuntunan suara desisan Sila Perak, Aris berjalan ke halaman belakang. Di sana terdapat tumpukan batang bambu yang sudah mengering dan kusam. Biasanya, Aris butuh waktu berjam-jam hanya untuk membelah bambu-bambu itu tanpa melukai tangannya sendiri. Letakkan tanganmu di atas batang itu, Aris. Tutup pikiranmu dari rasa ragu, perintah Sila Perak. Aris menuruti. Ia merasakan sisik Sila Perak yang dingin bersentuhan dengan punggung tangannya. Tiba-tiba, sebuah sensasi hangat mengalir dari lengan ular itu, menjalar ke ujung-ujung jari Aris. Seketika, Aris merasa jemarinya memiliki penglihatan sendiri. Ia bisa merasakan urat-urat bambu, titik yang paling rapuh, dan bagian yang paling lentur dengan akurasi yang mustahil dimiliki manusia biasa. Sekarang, belahlah, bisik Sila Perak. Dengan satu gerakan halus, Aris menarik pisaunya. Sret! Bambu itu terbelah dengan sempurna, sangat tipis dan halus, nyaris seperti lembaran sutra. Aris terkesiap. Ia tidak merasakan perlawanan dari kayu keras itu. Ini, bagaimana mungkin? Rasanya seperti membelah air. Gumam Aris tak percaya. Itu adalah sihir kecil dari hutan, jawab Sila Perak. Keajaiban sesungguhnya bukan pada bambunya, tapi pada caramu menyentuhnya. Teruskanlah. Selama beberapa jam berikutnya, sebuah pemandangan ajaib terjadi di gubuk terpencil itu. Aris bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Jemarinya menari-nari, menyilangkan bilah-bilah bambu dengan pola yang rumit namun sangat kokoh. Sila Perak memberikan arahan yang cerdas. Ia memberitahu Aris kapan harus menekan dan kapan harus melonggarkan anyaman tersebut agar polanya menciptakan pantulan cahaya yang indah. Sesuatu yang Aris sendiri tidak bisa lihat, namun bisa ia rasakan teksturnya. Menjelang siang, di hadapan Aris sudah tersedia 3 bakul besar dengan desain yang sangat artistik. Anyamannya begitu rapat sehingga Aris yakin bakul itu bahkan bisa menampung air tanpa bocor setetes pun. Luar biasa, bisik Aris sambil meraba hasil karyanya. Aku belum pernah membuat sesuatu seindah ini seumur hidupku. Simpan kekagumanmu, Aris. Ada satu hal lagi, kata Sila Perak. Di bawah akar pohon tua di pojok kiri kebunmu, ada sesuatu yang terkubur. Sesuatu yang ditinggalkan oleh penghuni lama tanah ini. Galilah. Aris merangkak menuju tempat yang ditunjuk. Dengan tangan kosong, ia menggali tanah yang gembur. Tak lama, jemarinya menyentuh sebuah benda keras berbentuk bulat. Setelah dibersihkan, benda itu ternyata adalah sebuah periuk tanah liat kecil yang masih utuh. Buka penutupnya, perintah sang ular. Aris membukanya, dan aroma rempah yang sangat harum seketika memenuhi udara. Di dalamnya terdapat benih-benih tanaman yang berkilauan seperti butiran emas. Itu adalah benih abadi, jelas Sila Perak. Tanamlah di sekitar gubukmu. Kau tidak perlu lagi pergi ke pasar untuk memohon sesuap nasi. Benih ini akan tumbuh dalam 1 malam dan memberimu buah yang paling mengenyangkan seumur hidupmu. Air mata Aris jatuh mengenai tanah galian itu. Bukan karena ia merasa kaya, tapi karena ia merasa dipedulikan. Selama ini, penduduk desa menganggapnya sebagai beban, sebagai sampah yang hanya menunggu waktu untuk menyatu dengan tanah. Namun makhluk mistis ini,
yang baru saja ia tolong kemarin, memberinya martabat kembali. "Mengapa kau melakukan semua ini padaku, Tuan Sila Perak? Aku hanyalah debu di bawah kakimu, isak Aris." Sila Perak melingkarkan kepalanya di bahu Aris, sebuah pelukan yang penuh ketenangan. Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang pintar yang licik, Aris. Dunia butuh lebih banyak orang bodoh sepertimu, orang yang mau memberikan selimut terakhirnya untuk seekor ular sekarat. Kau tidak sendirian lagi, kakek. Selama aku ada di sini, kegelapanmu akan menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Siang itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, gubuk Aris tidak terasa dingin. Sambil menyantap sisa ubinya, yang kini entah mengapa terasa sangat manis, Aris bercerita tentang masa mudanya, tentang istrinya yang sudah lama tiada, dan tentang mimpinya yang telah lama terkubur. Sila Perak mendengarkan dengan sabar, sesekali memberikan saran bijak yang membuat Aris terpaku. Saran tentang bagaimana menghadapi hidup dengan kepala tegak meski dunia mencoba menundukkannya. Aris menyadari bahwa keajaiban sesungguhnya bukan hanya pada bambu yang halus atau benih emas, melainkan pada kenyataan bahwa ia punya teman untuk berbagi cerita. Beban hidup yang tadinya seberat gunung, kini terasa seringan kapas karena dibagi dua. Malam kembali jatuh memeluk bumi, membawa kesunyian yang biasanya terasa mencekam bagi Pak Tua Aris. Namun, malam ini berbeda. Gubuk kecilnya yang biasanya hanya berbau debu dan keputusasaan, kini dipenuhi aroma samar harum kayu cendana yang entah dari mana asalnya, mungkin terpancar dari tubuh Sila Perak. Di luar, angin menderu-deru, mengguncang dinding bambu yang rapuh. Aris duduk di atas balai-balai, tangannya dengan lembut meraba permukaan sisik Sila Perak yang melingkar tenang di sampingnya. Kehangatan yang memancar dari tubuh ular itu membuat Aris merasa seolah-olah sedang duduk di depan perapian yang besar. "Tuan Sila Perak," Aris membuka percakapan, suaranya pelan, seolah takut merusak keheningan malam yang sakral. "Boleh aku bertanya sesuatu yang sejak tadi mengusik pikiranku?" "Tanyakanlah, Aris. Hatimu adalah buku yang terbuka bagiku, tapi aku ingin mendengar suara jiwamu," jawab Sila Perak, suaranya bergema halus di dalam benak Aris. "Siapa sebenarnya Anda?" Aris menghentikan gerakan tangannya. "Aku hanya seorang buta yang bodoh. Tapi aku tahu seekor ular tidak mungkin bicara sebijak Anda. Anda bukan sekadar hewan yang tersesat di hutan itu, bukan?" Sila Perak perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang berwarna perak jernih, meski tak bisa dilihat Aris, menatap tajam ke arah kegelapan di luar gubuk. Ia menarik napas panjang, sebuah desisan yang terdengar seperti melodi kuno. "Dahulu, sebelum desa-desa ini berdiri, sebelum manusia mulai memberi nama pada setiap jengkal tanah, aku sudah ada," Sila Perak memulai kisahnya. "Aku bukan lahir dari darah dan daging seperti makhluk yang kau kenal. Aku adalah perwujudan dari napas hutan ini. Manusia-manusia kuno menyebutku sebagai Niskala, sang penjaga keseimbangan." Aris tertegun, tangannya sedikit gemetar. "Seorang penjaga hutan? Jadi, aku telah lancang menyentuh dan menyelimuti seorang dewa dengan kain lusuhku." Sila Perak terkekeh rendah, sebuah getaran yang menenangkan. "Jangan sebut itu kelancangan. Justru kain lusuhmu itulah yang menyelamatkanku dari kematian yang memalukan. Kau harus tahu, Aris, kekuatanku terikat pada kemurnian alam. Ketika manusia mulai merusak hutan terlarang dengan keserakahan, ketika mereka menebang pohon tanpa izin dan membunuh tanpa rasa syukur, kekuatanku melemah. Akar pohon yang melilitku tempo hari bukan sekadar kayu. Itu adalah perwujudan dari kemarahan bumi yang salah sasaran karena terlalu banyak luka. Aku terjebak dalam rasa sakit dunia." Aris mendengarkan dengan saksama, membayangkan betapa agungnya makhluk di sampingnya ini, namun betapa rapuhnya ia ketika berhadapan dengan hilangnya kasih sayang di dunia. "Lalu," lanjut Aris, "dari sekian banyak orang yang mungkin bisa menolongmu, mungkin orang-orang kuat, atau mereka yang memiliki persembahan mewah,
Mengapa Anda memilih untuk menunjukkan diri dan membantu orang tua yang bahkan tidak bisa melihat jalannya sendiri ini? Sila perak bergerak perlahan, melingkarkan ujung ekornya yang halus ke pergelangan tangan Aris. Aris, ketahuilah satu hal. Mata manusia seringkali menipu mereka. Mereka melihat emas sebagai kebahagiaan, dan mereka melihat kemiskinan sebagai kehinaan. Mereka yang memiliki mata yang sehat seringkali buta terhadap penderitaan sesamanya. Ular itu terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati Aris. Aku telah menunggu di hutan itu selama puluhan tahun dalam kondisi lemah. Banyak pemburu lewat di depanku. Jika mereka melihatku, mereka hanya akan memikirkan berapa harga kulit peraku di pasar. Jika orang-orang desa yang sombong melihatku, mereka akan memukulku dengan kayu karena takut pada wujudku. Namun kau... Aku hanya mendengar rintihan, sela Aris rendah. Tepat. Sila perak menekankan suaranya. Kau menolongku bukan karena kau tahu aku adalah penjaga hutan. Kau menolongku bukan karena kau mengharap emas. Kau menolongku karena kau merasakan sakitku. Kau membagi ubi terakhirmu bukan karena kau berlebih, tapi karena kau tahu rasanya kekurangan. Di dunia yang semakin buta oleh ego, ketulusanmu adalah cahaya yang paling menyilaukan bagi makhluk seperti aku. Aris menundukkan kepala, air mata perlahan mengalir dari kelopak matanya yang tertutup. Selama ini ia merasa bahwa kebutaannya adalah kutukan, sebuah ruang gelap yang membuatnya tak berharga. Namun malam ini, makhluk agung ini mengatakan bahwa justru kebutaan, dunianya itulah yang membuat hatinya mampu melihat. Aris, panggil sila perak lembut. Pesan yang ingin kusampaikan padamu adalah ini. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kau tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kekuatan sejati manusia tidak terletak pada apa yang bisa ia ambil dari dunia, melainkan pada apa yang tetap bisa ia berikan ketika ia sendiri tidak memiliki apa-apa. Itulah alasan mengapa aku memilihmu. Aku ingin dunia belajar dari seorang kakek yang buta, tentang bagaimana cara benar-benar melihat. Malam itu, percakapan mereka berlanjut tentang banyak hal. Sila perak menceritakan bagaimana bintang-bintang terbentuk dari percikan api kuno, dan Aris menceritakan bagaimana rasanya mencium aroma hujan pertama di musim kemarau. Tidak ada lagi sekat antara manusia dan penjaga alam. Tuan Sila Perak, ucap Aris sebelum ia terlelap. Terima kasih karena telah menjadikanku merasa manusiawi kembali. Tidurlah, Aris. Esok, dunia akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Dan kau akan melihat bahwa keajaiban baru saja dimulai. Aris tertidur dengan senyum di bibirnya. Di sudut gubuk, Sila Perak menjaga pintu. Sisiknya bercahaya redup, memancarkan pelindung tak kasat mata yang memastikan tidak ada mimpi buruk atau niat jahat yang bisa mendekati sahabat barunya itu. Kini, Aris tahu, ia bukan lagi sekadar penganyam bambu yang malang. Ia adalah pemegang rahasia hutan yang paling agung. Pagi itu, aroma di gubuk Pak Tua Aris tidak lagi tercium seperti debu kayu yang kering. Sebaliknya, bau manis dari buah-buahan hutan yang ranum dan keharuman bunga liar memenuhi udara. Berkat benih yang diberikan Sila Perak, halaman gubuk Aris yang dulunya gersang kini berubah menjadi kebun kecil yang rimbun hanya dalam hitungan hari. Tanaman-tanaman itu tumbuh dengan kecepatan yang tak masuk akal, menyediakan makanan yang lebih dari cukup bagi Aris. Kesejahteraan yang tiba-tiba ini mulai mengubah rutinitas Aris. Ia tidak lagi duduk di pasar dengan wajah memelas. Kini, ia mengenakan pakaian yang lebih bersih, meski masih penuh tambalan, dan tubuhnya tampak lebih berisi. Namun, perubahan yang paling mencolok adalah kualitas anyamannya. Bakul-bakul buatan Aris yang kini dibantu oleh sentuhan Sila Perak menjadi buah bibir. Orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana seorang lelaki buta bisa menciptakan karya sesempurna itu. Namun, di mana ada cahaya, di sana bayangan akan mengintai. Jaka, seorang pria berbadan gempal dengan tatapan mata yang licik,
adalah orang yang dulu paling sering menendang bakul Aris di pasar. Ia adalah seorang tengkulak kecil yang merasa otoritasnya terancam karena Aris tidak lagi menjual anyaman kepadanya, melainkan langsung kepada pembeli yang datang ke gubuknya. Suatu sore, Jaka berdiri di balik pohon besar tak jauh dari gubuk Aris. Ia mengamati dengan mata menyipit. Bagaimana si tua bangka itu bisa makan enak dan membuat barang sebagus itu? Pasti ada yang tidak beres. Gumamnya dengan nada iri yang kental. Ia melihat Aris keluar ke teras, membawa semangkuk air jernih. Aris berbicara dengan lembut, namun tidak ada orang lain di sana. Ini airnya, Tuan Sila Perak. Maaf jika hanya air sumur biasa yang bisa kuberikan hari ini, ucap Aris dengan tulus. Dari tempat persembunyiannya, Jaka membelalakan mata. Ia melihat seekor ular raksasa dengan sisik perak yang berkilau luar biasa keluar dari balik bayangan gubuk. Kilau sisik itu begitu menyilaukan hingga Jaka harus melindungi matanya. Emas, bisik Jaka, air liurnya hampir menetes. Itu bukan sekadar ular. Sisik itu, jika dicabut satu saja, pasti harganya cukup untuk membeli seluruh desa ini. Keserakahan seketika membakar akal sehat Jaka. Baginya, Aris hanyalah penghalang kecil untuk mendapatkan harta karun tersebut. Malam harinya, ketika awan hitam menutupi rembulan, Aris sedang duduk di dalam gubuk sambil mendengarkan Sila Perak bercerita tentang sejarah sungai-sungai tua. Tiba-tiba, telinga Aris menangkap suara langkah kaki yang mencoba mengendap-endap. Bukan hanya satu orang, tapi terasa lebih berat. Aris, bisik Sila Perak. Tubuhnya seketika menegang dan kepalanya terangkat tinggi. Ada niat busuk yang mendekat. Hawa panas dari keserakahan manusia mulai membakar udara di sekitarmu. Belum sempat Aris menjawab, pintu gubuknya didobrak dengan keras. "Brak! Keluar kau, tua bangka!" teriak Jaka. Ia tidak sendirian. Ia membawa dua orang pesuruh yang memegang obor dan parang panjang. Aris berdiri dengan gemetar. Tangannya meraba-raba mencari posisi Sila Perak. "Jaka, apa yang kau lakukan di sini di tengah malam begini? Jangan pura-pura bodoh. Berikan ular itu padaku." Jaka melangkah maju. Cahaya obornya membuat bayangan raksasa di dinding. "Aku tahu kau memelihara setan hutan yang bisa berubah jadi perak. Serahkan dia, dan aku akan membiarkanmu hidup di gubuk reot ini dengan tenang." Sila Perak mengeluarkan desisan yang menggetarkan lantai kayu. "Manusia ini, jiwanya telah membusuk oleh emas," bisik sang ular di benak Aris. "Tidak akan!" Aris berteriak. Sebuah keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dari dasar hatinya. Ia merentangkan kedua tangannya, menghalangi pandangan Jaka ke arah sudut tempat Sila Perak berada. "Dia bukan barang dagangan. Dia adalah sahabatku, penjaga hutan ini." Jaka tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh penghinaan. "Sahabat? Kau itu buta, Aris. Kau hanya dimanfaatkan oleh siluman ini. Minggir, atau aku akan memastikan kepalamu terpisah dari tubuhmu sebelum aku menguliti ular itu." Salah satu pesuruh Jaka maju dan mendorong Aris hingga terjatuh ke lantai. Kepalanya membentur kaki meja, membuatnya pening. Namun, Aris segera merangkak kembali, memeluk bagian tubuh Sila Perak yang berada di dekatnya. "Jangan sakiti dia," Aris memohon. "Ambil saja kebunku, ambil semua anyamanku, tapi jangan sentuh dia. Minggir, tua bangka." Jaka mengayunkan kakinya, menendang rusuk Aris dengan keras. Aris mengerang kesakitan, namun ia tidak melepaskan pelukannya pada sang ular. Sila Perak bisa saja menghancurkan orang-orang ini dalam sekejap dengan kekuatannya, namun ia tetap diam. Ia ingin melihat sejauh mana ketulusan manusia yang ia tolong ini. Ia berbisik pelan di hati Aris. "Aris, lepaskan aku. Jika kau melepaskanku, mereka tidak akan menyakitimu. Kau akan aman."
Biarkan mereka membawaku. Aku bisa menjaga diriku sendiri nanti. Dalam rasa sakitnya, Aris menggelengkan kepala dengan kuat. Tidak, mereka akan membunuhmu untuk sisikmu. Aku sudah tua, hidupku sudah hampir selesai. Tapi kau adalah napas hutan ini. Dunia lebih butuh dirimu daripada orang tua buta sepertiku. Melihat Aris yang keras kepala, Jaka kehilangan kesabaran. Ia mengangkat parangnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, matilah bersama ular sialanmu ini. Tepat saat parang itu hendak mengayun turun, sebuah ledakan cahaya perak meledak dari tubuh sang ular. Cahaya itu begitu terang hingga menyelimuti seluruh gubuk, membutakan mata Jaka dan anak buahnya seketika. Mataku! Mataku perih! Teriak Jaka sambil menjatuhkan parangnya. Sila perak bangkit. Tubuhnya kini tampak jauh lebih besar dan berwibawa. Matanya yang jernih menatap para penjahat itu dengan kemarahan purba. Kalian yang memiliki mata namun buta terhadap nurani. Suara sila perak ini terdengar menggelegar di seluruh ruangan, bukan lagi hanya di kepala Aris. Kalian berani menyentuh seorang manusia yang hatinya lebih murni dari mata air paling suci. Jaka dan anak buahnya gemetar hebat. Mereka terjatuh ke tanah, merangkak mundur dalam kegelapan yang tiba-tiba menyerang pandangan mereka sendiri. Pergilah, perintah sila perak, dan bawalah kegelapan yang kalian ciptakan sendiri. Mulai detik ini, setiap kali kalian memikirkan keserakahan, kalian hanya akan melihat bayangan hitam. Ketiga orang itu lari tunggang langgang keluar dari gubuk, menabrak pohon dan pagar karena penglihatan mereka yang kini menjadi kabur dan gelap. Suasana kembali hening. Aris masih terduduk di lantai. Napasnya tersengal-sengal dan memegangi dadanya yang sakit. Sila perak kembali ke wujud aslinya yang lebih kecil dan mendekat, melingkari Aris dengan kelembutan yang luar biasa. Kau bodoh, Aris, bisik sila perak, namun nadanya penuh dengan rasa haru. Kau benar-benar mempertaruhkan nyawamu untukku. Aris tersenyum lemah, meski darah sedikit menetes dari sudut bibirnya. Bukankah itu yang dilakukan seorang sahabat, Tuan Sila Perak? Hari ini kau telah lulus dari ujian yang paling sulit, Aris, ucap Sila Perak sambil menyentuhkan kepalanya ke dahi Aris. Seketika, rasa sakit di tubuh kakek itu hilang, digantikan oleh energi yang hangat. Banyak yang bilang mereka tulus, tapi hanya sedikit yang tetap tulus saat maut di depan mata. Kau tidak hanya memberiku tempat berteduh, tapi kau memberiku sebuah rumah di dalam hatimu. Aris bersandar pada tubuh ular itu, air mata syukurnya jatuh. Di tengah kemiskinan dan kebutaannya, ia baru saja menyadari bahwa ia adalah orang paling kaya di dunia, karena memiliki kesetiaan yang tak bisa dibeli dengan perak manapun. Sisa malam setelah kepergian Jaka tidaklah tenang. Meskipun luka fisik Aris telah disembuhkan oleh hawa murni sila perak, suasana di desa mulai berubah menjadi mencekam. Jaka, dalam kemarahan dan kebutaannya yang setengah permanen, mulai menyebarkan fitnah keji di kedai-kedai kopi desa. Ia menghasut penduduk bahwa Pak Tua Aris telah bersekutu dengan siluman jahat yang akan memangsa ternak dan anak-anak mereka. Aris, bisik sila perak saat fajar masih berupa garis tipis di ufuk timur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kebencian manusia adalah api yang menjalar lebih cepat daripada air bah. Mereka akan datang kembali, dan kali ini bukan hanya untuk mencuri, tapi untuk memusnahkan apa yang tidak mereka mengerti. Aris menghela napas panjang. Ia meraba dinding bambu gubuknya yang telah melindunginya selama puluhan tahun. Aku sudah menduga ini akan terjadi, sahabatku. Dunia seringkali takut pada keajaiban yang tidak bisa mereka miliki. Jangan bersedih. Rumah bukanlah tentang kayu dan atap, melainkan tentang jiwa yang saling menjaga. Sila perak melata naik ke pundak Aris, melingkar dengan nyaman di sana seperti sebuah syal perak yang hidup. Kemasi ubi-ubimu. Kita akan berangkat ke jantung hutan terlarang. Baru saja Aris melangkah keluar dari pintunya, suara riuh rendah terdengar dari kejauhan.
Obor-obor terlihat bergoyang di kegelapan pagi, diiringi teriakan-teriakan penuh amarah. Bakar gubuk siluman itu. Teriakan itu jelas milik Jaka yang kini memimpin masa dengan mata yang diperban sebelah. Aris, ikuti bisikanku. Jangan gunakan tongkatmu. Berjalanlah dengan keyakinan penuh pada setiap desisanku. Perintah Sila Perak. Aris berlari kecil menuju arah hutan. Namun, para penduduk desa yang membawa anjing pemburu mulai mengepung jalan utama. Aris bisa mendengar gonggongan anjing yang ganas, yang sepertinya sudah mencium bau asing dari Sila Perak. Kita terjebak, Tuan Sila, bisik Aris panik. Mereka ada di depan dan di samping kiri. Sila Perak tetap tenang. Diamlah, Aris. Ingatlah bahwa hutan adalah wilayahku. Manusia hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Tutup mulutmu dan bernapaslah lewat hidung. Tiba-tiba, Sila Perak mengeluarkan suara desisan yang sangat nyaring. Namun anehnya suara itu tidak terdengar seperti ular. Suara itu memantul di pepohonan, berubah menjadi suara harimau yang mengaum dahsyat. Roar! Langkah para penduduk desa terhenti seketika. Harimau! Ada harimau penjaga siluman itu. Teriak salah satu warga dengan suara gemetar. Jangan takut. Itu hanya tipuan. Teriak Jaka, meski ia sendiri mundur beberapa langkah. Sila Perak tidak berhenti di situ. Ia mulai menggerakkan ekornya di atas tanah, memukul-mukul semak belukar sedemikian rupa hingga menciptakan ilusi gerakan banyak makhluk besar yang mengepung para warga. Di mata penduduk desa yang ketakutan, bayangan pepohonan yang bergoyang karena sihir Sila Perak tampak seperti raksasa-raksasa yang siap menerkam. Lari, Aris! Sekarang ke arah kanan, lewati sela pohon beringin. Perintah Sila Perak. Aris berlari dengan kelincahan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia merasa seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Setiap kali ia hampir menabrak akar pohon, tubuh Sila Perak yang melingkar di bahunya akan menarik kain baju Aris ke arah yang benar, menuntunnya seperti kemudi kapal. Di belakang mereka, kekacauan terjadi. Penduduk desa sibuk saling bertabrakan karena melihat bayangan-bayangan palsu yang diciptakan Sila Perak. Sang ular menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi kabut hutan, membuat jalan yang dilewati penduduk desa seolah-olah berujung pada jurang, padahal itu hanya genangan air biasa. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti di tepi sebuah sungai kecil yang airnya bergemericik jernih. Aris terduduk lemas di atas sebuah batu besar. Dadanya naik turun menghirup udara hutan yang segar. Kita sudah aman? Tanya Aris sambil menyeka keringat di dahinya. Untuk sementara, ya. Mereka terlalu pengecut untuk masuk lebih dalam ke jantung hutan ini, jawab Sila Perak. Ia turun dari bahu Aris dan meminum air sungai dengan anggun. Aris tersenyum kecil, lalu meraba-raba ke arah Sila Perak berada. Kau luar biasa. Bagaimana kau bisa membuat suara harimau tadi? Aku hampir saja mengira ada kucing besar yang akan memakanku. Hutan ini menyimpan gema dari semua makhluk yang pernah hidup di dalamnya. Aris, aku hanya meminjam suara mereka untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang sombong. Sila Perak mendekat dan meletakkan kepalanya di atas lutut Aris. Kau tidak takut padaku, Aris? Tadi aku terlihat sangat mengerikan. Aris mengelus kepala ular itu dengan penuh kasih, seolah sedang mengelus kepala seorang cucu. Takut? Justru aku merasa paling aman saat bersamamu. Kau tahu, Sila Perak seumur hidupku, aku selalu dianggap sebagai beban. Tapi bersamamu, aku merasa seperti pahlawan dalam cerita-cerita kuno. Kau memang pahlawan, Aris. Bagi mereka, kau mungkin kakek buta yang malang. Tapi bagiku, kau adalah penyelamat nyawa penjaga alam. Kita bukan lagi penolong dan hewan yang ditolong. Kau adalah bagian dari jiwaku sekarang. Terima kasih, saudaraku, bisik Aris haru. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak punya rumah lagi. Sila Perak mengangkat kepalanya,
menatap ke arah rimbunnya pohon-pohon raksasa yang seolah-olah membungkuk memberi hormat pada kedatangan mereka. Kita tidak butuh gubuk itu lagi. Aku akan membawamu ke tempat di mana kegelapan di matamu tidak akan lagi menjadi penghalang. Aku akan menunjukkanmu rumah yang sesungguhnya. Aris berdiri, menggandeng ekor sahabatnya itu dengan erat. Di tengah hutan yang luas itu, di antara ancaman manusia dan misteri alam, Aris tidak lagi merasa kesepian. Ia telah menemukan keluarga dalam wujud yang paling tak terduga. Bersama, mereka melangkah lebih jauh ke dalam pelukan hutan, meninggalkan kebencian dunia manusia di belakang mereka. Jauh di dalam jantung hutan terlarang, cahaya matahari hanya mampu menembus rimbunnya dedaunan sebagai garis-garis tipis yang menyerupai tiang perak. Di sebuah gua yang dindingnya dilapisi oleh lumut bercahaya, Pak Tua Aris duduk beristirahat. Tempat ini sangat tenang. Suaranya hanya diisi oleh tetesan air dari langit-langit gua yang jatuh ke dalam kolam alami. Aris meraba udara di sekitarnya. Tempat ini rasanya sangat akrab, Sila Perak. Seolah-olah aku pernah berada di sini dalam mimpi yang sangat lama, gumamnya. Sila Perak, yang kini melingkar di atas sebuah batu datar di depan Aris, terdiam sejenak. Suaranya terdengar lebih berat dan penuh emosi ketika ia mulai berbicara. Aris, menurutmu mengapa kau bisa bertahan hidup begitu lama di pinggiran hutan ini meskipun semua orang mengucilkanmu? Mengapa nalurimu menuntunmu ke arahku saat aku sekarat, padahal orang buta lain akan lari menjauh? Aris mengerutkan dahi, mencoba mencari jawaban di dalam ingatannya yang sudah mulai memudar. Mungkin karena aku memang sudah putus asa dan tidak takut mati lagi. Bukan, sela Sila Perak lembut. Itu karena darah yang mengalir di nadimu mengenali napasku. Sudah saatnya kau mengetahui kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh dunia darimu. Sila Perak mendekat, menyentuhkan ujung kepalanya yang dingin ke telapak tangan Aris. Seketika, sebuah gambaran melintas di benak Aris, bukan sebagai penglihatan mata, melainkan sebagai memori yang hidup. Kenangan yang kembali. Aris melihat, melalui mata batinnya, seorang pria gagah dan seorang wanita cantik yang menggendong bayi di sebuah gubuk yang jauh lebih megah dari miliknya. Pria itu adalah ayahnya, seorang penjaga hutan yang bijaksana, dan di pinggangnya selalu melilit seekor ular kecil berwarna perak sebagai ikat pinggang hidup. Ayah? Bisik Aris dengan bibir bergetar. Ayahmu, Bramasta, adalah sahabat terbaikku. Suara Sila Perak menyatu dengan kenangan itu. Puluhan tahun lalu, keluarga kalian adalah penjaga sahutan ini. Ayahmu tidak hanya menjaga pohon, ia menjaga jiwaku. Namun, ketika kebakaran besar melanda hutan akibat ulah orang-orang rakus yang ingin membuka lahan, ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku yang saat itu masih kecil dan lemah. Aris terisak. Ia teringat cerita ibunya sebelum meninggal tentang ayahnya yang hilang dalam kebakaran hutan saat ia masih bayi. Selama ini ia mengira ayahnya mati sia-sia atau melarikan diri karena takut. Ayahmu berhasil mendorongku ke dalam kolam suci ini sebelum api melahapnya, lanjut Sila Perak. Namun sebelum ia pergi, ia membisikkan satu janji padaku, jaga keturunanku jika suatu saat mereka kehilangan arah. Itulah alasan mengapa aku selalu berada di dekat desamu. Aku mencarimu selama puluhan tahun, Aris. Namun kekuatanku memudar seiring manusia melupakan cinta mereka pada alam, hingga aku terjepit akar pohon tempo hari. Penerimaan takdir. Aris terduduk lemas. Air matanya membasahi lantai gua. Jadi, aku tidak benar-benar sebatang kara selama ini, dan kau adalah warisan ayahku. Aku adalah pelindung keturunan Bramasta, dan kau adalah satu-satunya yang tersisa, Aris. Kebutaan yang kau alami bukan sekadar musibah. Itu adalah cara alam melindungimu dari melihat kebusukan dunia terlalu dini, agar hatimu tetap murni hingga saat kita bertemu kembali, ucap Sila Perak dengan nada penuh pengabdian. Aris meraba sisik Sila Perak dengan cara yang berbeda sekarang.
Jika sebelumnya ia merasa sedang memegang seekor hewan ajaib, kini ia merasa sedang menggenggam tangan lama ayahnya. Rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam menyelimuti hatinya. "Tuan Sila, tidak, Kakak Sila," ujar Aris dengan suara yang lebih mantap. "Selama ini aku merasa hidupku tidak berarti. Aku mengira aku hanyalah orang gagal yang menunggu mati. Ternyata, hidupku adalah bagian dari sebuah janji agung." "Benar, Aris. Takdirmu bukan untuk menjadi pengemis di pasar desa. Kau adalah pewaris tahta penjaga hutan ini. Dan hari ini, aku bukan lagi sekadar membalas budi karena kau memberiku ubi dan selimut. Aku sedang memenuhi sumpah setiamu kepada leluhurmu." Aris menghapus air matanya. Sebuah kekuatan baru tumbuh di dalam dadanya. Ia tidak lagi merasa seperti kakek tua yang rapuh. Identitas barunya sebagai keturunan penjaga hutan memberinya martabat yang selama ini dicuri oleh penduduk desa. "Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang?" tanya Aris dengan semangat yang menyala. "Kita akan mengembalikan kejayaan hutan ini, dan kau akan menjadi mata serta suaranya," jawab Sila Perak. "Namun sebelum itu, ada satu keajaiban lagi yang tersimpan di dalam gua ini. Sesuatu yang menjadi hakmu sejak lahir, yang akan membuatmu melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh Jaka atau siapapun di desa itu." Aris mengangguk mantap. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan ular perak itu di tengah keputusasaan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah rencana yang telah disusun oleh semesta sejak ia masih di dalam buayan. Kebaikan kecilnya menyelamatkan seekor ular ternyata adalah kunci untuk membuka gerbang takdirnya yang luar biasa. "Aku siap," ucap Aris tegas. "Tuntun aku, wahai penjaga ayahku." Kegelapan di dalam gua itu biasanya terasa hangat bagi Pak Tua Aris. Namun pagi itu, hawa dingin yang tak wajar merayap masuk. Sila Perak, yang biasanya selalu waspada, tampak sedikit lebih tenang setelah membagikan memori masa lalu kepada Aris. Proses penyatuan batin itu ternyata menguras banyak energi mistis sang penjaga hutan. "Aris, bersembunyilah di balik pilar batu itu," desis Sila Perak tiba-tiba. Suaranya tidak lagi menggelegar, melainkan parau dan tipis. Bau besi dan api, mereka telah sampai ke gerbang suci. Aris meraba-raba dinding gua dengan panik. "Siapa? Jaka. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini?" "Keserakahan memiliki hidung yang lebih tajam daripada serigala," jawab Sila Perak. "Benar saja, suara teriakan manusia pecah di mulut gua. Jaka datang membawa lebih banyak orang, bukan hanya pesuruhnya, tetapi juga seorang pemburu bayaran yang membawa jaring baja yang telah dicelupkan ke dalam air garam dan bisa menetralisir sihir. Mereka membawa obor minyak yang asapnya memenuhi ruangan, membuat napas Aris terasa sesak. Di sana dia. Lihat kilau sisiknya. Teriak Jaka dengan nada penuh kegilaan. Tangkap ularnya. Jangan pedulikan si kakek buta itu. Habisi saja kalau dia melawan. Sila Perak mencoba bangkit. Tubuhnya yang megah berusaha membentuk perisai di depan Aris. Namun, pemburu bayaran itu bergerak lebih cepat. Ia melemparkan sebuah botol berisi cairan hitam pekat ke arah Sila Perak. Saat cairan itu mengenai sisiknya, Sila Perak merintih kesakitan. Cairan itu adalah racun tanah yang dapat membekukan energi murni dari alam. "Tuan Sila!" Aris berteriak. Ia merangkak maju tanpa memedulikan keselamatan dirinya sendiri. "Tetap di sana, Aris!" perintah Sila Perak. Dengan sisa tenaganya, ia mengeluarkan gelombang cahaya untuk memukul mundur para warga. Namun, setiap kali ia menggunakan sihirnya, tubuhnya semakin mengecil dan meredup. Jaka melihat celah itu. Ia mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah Aris. Sila Perak, yang melihat sahabatnya dalam bahaya, meluncur cepat dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis batu tersebut. Brak! Suara tulang yang retak terdengar memilukan di dalam gua yang sunyi itu. Sila Perak jatuh terkapar,
Sisik peraknya yang tadinya bercahaya kini berubah menjadi abu-abu kusam, seperti logam karatan. Ia kehilangan kekuatannya sepenuhnya demi melindungi Aris dari serangan fisik yang pengecut itu. Sekarang, jaring dia, perintah Jaka. Jaring baja dilemparkan, mengunci tubuh sila perak yang sudah tak berdaya. Ular agung itu tidak lagi bisa bicara di kepala Aris. Koneksi batin mereka terputus seiring dengan hilangnya kekuatan sang penjaga. Aris meraung. Ia menerjang ke arah suara keributan itu. Lepaskan dia. Ambil nyawaku saja. Tapi lepaskan sahabatku. Ia memeluk jaring yang kasar itu. Tangan tuanya lecet dan berdarah karena gesekan baja. Namun ia tidak melepaskannya. Minggir, tua bangka. Jaka menendang dada Aris, hingga sang kakek terpental jauh ke sudut gua. Aris terbatuk darah. Tubuhnya menghantam batu keras. Dari sela kesadarannya yang kabur, Aris hanya bisa mendengar suara seretan jaring di atas tanah dan tawa kemenangan Jaka. Kita akan kaya. Kulit ini akan menjadi hiasan paling mahal di kota, dan empedunya akan kujual sebagai obat dewa. Suara langkah kaki mereka menjauh. Suasana gua kembali hening. Namun kali ini hening yang mematikan. Tidak ada lagi aroma cendana. Tidak ada lagi kehangatan. Hanya ada bau amis darah dan dingin yang menggigit. Titik nadir sang penganyam. Aris merangkak di lantai gua. Tangannya meraba-raba setiap jengkal tanah. Sila perak, di mana kau? Jemarinya menyentuh sesuatu yang tertinggal. Sebuah sisik yang terlepas. Sisik itu terasa dingin, tak bernyawa, dan kering. Aris memeluk sisik itu ke dadanya. Hancur dalam tangis yang begitu menyayat hati hingga gema suaranya seolah membuat dinding gua ikut menangis. Mengapa? Isaknya. Mengapa kau melindungiku? Aku hanya orang tua yang tidak punya masa depan. Kau adalah segalanya. Kau adalah kenangan ayahku. Kau adalah satu-satunya alasanku untuk merasa berharga. Ia merasa kembali ke titik nol. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dulu, ia hanya buta dan miskin. Sekarang, ia memiliki harapan yang kemudian direnggut dengan cara yang paling kejam di depan matanya sendiri. Ia merasa dikhianati oleh takdirnya sendiri. Aku gagal. Rintih Aris sambil menyandarkan kepalanya pada batu yang dingin. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga penjagamu. Aku tetaplah Aris yang malang, yang tidak bisa melakukan apa-apa selain membawa kesialan bagi mereka yang baik padaku. Hujan mulai turun di luar gua. Suaranya seperti ribuan jarum yang menusuk bumi. Aris duduk diam di kegelapan total, tanpa teman, tanpa makanan, dan kini tanpa harapan. Di dalam tangannya, ia hanya menggenggam satu keping sisik kusam, sisa-sisa dari sebuah keajaiban yang kini telah padam oleh keserakahan manusia. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Ia tidak lagi peduli pada rasa lapar atau dingin. Di dalam pikirannya, hanya ada bayangan sila perak yang menderita di dalam jaring baja, dan ia, sebagai manusia yang paling berutang budi, hanya bisa terduduk diam dalam kebutaannya yang absolut. Jika ini adalah akhir, bisik Aris ke arah kegelapan, biarkan aku mati di sini bersama sisa-sisa baumu, sahabatku. Namun, di tengah keputusasaan yang paling dalam itu, di genggaman tangan Aris, keping sisik kusam itu tiba-tiba memberikan satu denyutan kecil yang sangat halus. Sangat lemah, namun ada. Sebuah sisa kehidupan yang meminta Aris untuk tidak menyerah. Kegelapan di dalam gua itu biasanya terasa seperti pelukan. Namun kini ia terasa seperti penjara. Pak tua Aris masih mendekap kepingan sisik kusam itu di dadanya. Denyutan halus yang ia rasakan tadi bukanlah imajinasi. Itu adalah sebuah panggilan. Sebuah sisa-sisa kehidupan yang berbisik bahwa harapan belum sepenuhnya mati, selama masih ada satu jantung yang berdetak dengan cinta. Aku tidak boleh mati di sini, gumam Aris, suaranya yang parau memecah kesunyian. Jika aku menyerah,
maka sila perak benar-benar akan menjadi kenangan yang hilang. Ayahku memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dia, dan dia memberikan kekuatannya untuk melindungiku. Sekarang, giliranku. Aris berdiri. Tubuhnya yang renta terasa nyeri di setiap persendian, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ia meraba dinding gua, mencari jalan keluar. Tanpa sila perak yang membimbing pikirannya, dunia kembali menjadi labirin yang membingungkan. Namun, ada sesuatu yang berubah. Ketakutan yang selama ini menghantuinya, takut jatuh, takut tersesat, takut terluka, telah lenyap, digantikan oleh satu kemauan yang membajak. Perjalanan sunyi. Ia keluar dari gua disambut oleh rintik hujan yang dingin. Aris tidak punya tongkat, tidak punya mata. Namun, ia memiliki indera lain yang selama ini terasah oleh penderitaan. Ia mulai mencium bau asap obor yang ditinggalkan kelompok Jaka. Ia mendengar patahan ranting dan jejak langkah kaki yang berat di atas tanah berlumpur. Mereka menuju ke arah utara, ke gudang tua di pinggir desa, bisik Aris pada diri sendiri. Langkah kakinya tersaruk-saruk. Berkali-kali ia terjatuh. Lututnya terhantam batu, dan duri-duri semak merobek kulit lengannya. Namun, setiap kali ia tersungkur, ia meraba sisik perak di dalam sakunya. Denyutan itu memberinya kekuatan tambahan. Aris seolah bisa merasakan kemana arah sila perak dibawa. Di tengah hutan, ia berhadapan dengan sebuah sungai kecil yang arusnya sedang deras karena hujan. Biasanya, Aris akan gemetar ketakutan di tepi air. Namun sekarang, ia masuk ke dalam air tanpa ragu. Air setinggi pinggang menghantam tubuhnya yang kurus. "Kau bisa, Aris. Kau adalah putra Bramasta," teriaknya melawan gemuruh air. Dengan susah payah, ia menyeberang. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil hebat, namun api di dalam jiwanya justru semakin berkobar. Tanpa ia sadari, keberaniannya telah membangkitkan sesuatu yang terlelap di dalam darahnya. Kebutuhannya seolah-olah mulai beradaptasi. Ia tidak lagi melihat dengan mata, melainkan mulai melihat getaran dunia. Ia bisa merasakan posisi pohon dari pantulan suara angin, dan ia tahu di mana letak lubang dari perubahan suhu tanah di bawah telapak kakinya yang telanjang. Penyusupan ke sarang serigala. Setelah berjam-jam menembus kegelapan, Aris sampai di pinggiran desa. Ia mengenali bau busuk gudang gandum milik Jaka, bau gandum yang berjamur bercampur dengan aroma amis darah ternak. Ia mendengar suara tawa dari dalam gudang. Lihat bagaimana dia melingkar kaku seperti cacing. Itu suara Jaka. Besok, saat tukang jagal datang, kita akan melihat apakah darahnya juga berwarna perak. Aris merayap di balik tumpukan kayu di luar gudang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut akan nyawanya sendiri, tapi karena ia mendengar rintihan lemah dari dalam sana. Itu rintihan sila perak yang sedang sekarat di bawah siksaan jaring baja. Bagaimana aku bisa masuk? Pikir Aris. Ia buta, tak bersenjata, dan menghadapi 3 orang pria kuat. Tiba-tiba, jemarinya menyentuh sebuah botol minyak tanah yang tertinggal di dekat tumpukan kayu. Sebuah ide nekat muncul. Aris tahu, satu-satunya cara mengalahkan mereka adalah dengan menciptakan kekacauan. Ia menyiramkan minyak itu ke tumpukan jerami kering di sisi gudang yang berlawanan dengan tempat sila perak berada. Dengan tangan gemetar, ia memantik batu api yang selalu ia bawa di sakunya. Wus! Api menjilat jerami, menciptakan cahaya merah yang terang, yang hanya bisa dirasakan Aris sebagai gelombang panas. Kebakaran! Gudang terbakar! Teriak salah satu anak buah Jaka dari dalam. Kepanikan pecah. Jaka dan anak buahnya berlarian keluar untuk menyelamatkan tumpukan gandum mereka yang berharga. Keserakahan mereka menjadi bumerang. Bagi Jaka, harta lebih penting daripada tawanan. Aris mengambil kesempatan itu. Ia merangkak masuk ke dalam gudang yang berasap. Sila perak.
bisiknya. Aris? Sebuah suara sangat lemah menyahut di sudut ruangan. Aris mengikuti suara itu dan menemukan jaring baja yang mengunci sahabatnya. Tangan Aris meraba-raba mencari pengait jaring. Kulit tangannya melepuh terkena baja yang mulai panas karena suhu ruangan. Namun ia tidak peduli. Ia menarik jaring itu dengan seluruh tenaganya. Otot-otot lengannya yang tua menegang hingga hampir putus. "Pergilah, Aris, kau akan terbakar," bisik sila perak lemah. "Jika kita harus terbakar, kita akan terbakar bersama," sahut Aris tegas. Dengan tarikan terakhir yang luar biasa, jaring itu terbuka sedikit. Aris meraih tubuh ular yang sudah mengecil dan kusam itu, lalu menyelipkannya ke dalam baju ramainya, tepat di atas dadanya. "Bertahanlah, sahabatku. Kita keluar sekarang." Aris keluar dari pintu belakang gudang tepat saat atap mulai runtuh. Ia berlari masuk kembali ke arah kegelapan hutan, meninggalkan teriakan Jaka yang meratapi gudangnya yang musnah. Aris terus berlari, mengabaikan paru-parunya yang terasa seperti terbakar asap, hingga ia sampai di tepi telaga suci di bawah cahaya bulan yang mulai mengintip. Ia terjatuh di pinggir telaga, mendekap tubuh sila perak yang dingin. Aris tersenyum dalam kelelahannya yang luar biasa. Ia, sang kakek buta yang dulunya pengecut, baru saja menantang maut dan menang. Ia telah menemukan kekuatan yang selama ini ia kira tidak pernah ia miliki. Kekuatan untuk menjadi pelindung bagi yang telah melindunginya. "Kita selamat," bisik Aris sebelum kegelapan. Kali ini kegelapan karena kelelahan menjemputnya. Dunia terasa berputar bagi Pak Tua Aris. Ia tergeletak di tepi telaga suci dengan napas yang satu-satu. Asap gudang masih menyumbat paru-parunya, dan panas dari api tadi seolah masih memanggang kulitnya. Di dalam pelukannya, tubuh sila perak terasa semakin berat dan dingin, seperti sebatang kayu yang telah mati. "Tuan Sila, bangunlah," bisik Aris. Tangannya yang gemetar meraba sisik ular itu, namun tidak ada lagi denyutan. Tidak ada kehangatan. "Aku sudah membawamu pulang. Kumohon, jangan tinggalkan aku sekarang." Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara semak belukar yang terinjak kasar terdengar mendekat. Jaka, dengan wajah yang separuh menghitam karena jelaga dan mata yang menyala oleh kemurkaan, muncul dari balik pepohonan. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tombak pemburu. "Kau pikir kau bisa lari dariku, tua bangka?" geram Jaka. Suaranya bergetar karena amarah yang memuncak. "Kau membakar gudangku. Kau menghancurkan hartaku. Sekarang, aku tidak peduli lagi dengan sisik perak itu. Aku akan memastikan kalian berdua membusuk di dasar telaga ini." Aris mencoba bangkit, namun kakinya sudah tidak lagi memiliki tenaga. Ia hanya bisa bersandar pada sebuah pohon tua, memeluk sila perak seerat mungkin seolah-olah tubuhnya adalah benteng terakhir bagi sang penjaga hutan. "Kau tidak akan pernah mengerti, Jaka," ucap Aris dengan suara yang tenang meski ia tahu ajal menjemputnya. "Kau melihat dunia sebagai angka dan kepingan logam. Tapi kau buta terhadap kasih sayang yang mengikat alam ini. Persetan dengan bicaramu." Jaka mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, bersiap menghujamkannya ke dada Aris. "Mati kau." Keajaiban yang terbit dari air mata. Tepat saat ujung tombak itu nyaris menyentuh pakaian Aris, setetes air mata jatuh dari mata buta sang kakek. Air mata itu bukan karena takut akan kematian, melainkan air mata duka yang murni untuk sahabatnya. Tetesan itu jatuh tepat di atas kepingan sisik kusam yang tadi Aris genggam erat. Seketika, sebuah getaran dahsyat mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Air telaga yang tadinya tenang mulai berputar, menciptakan pusaran biru yang berkilauan. Cahaya perak yang jauh lebih terang dari rembulan meledak dari dalam baju Aris. Jaka terlempar ke belakang oleh gelombang energi yang tak kasat mata. Apa ini?" teriak Jaka panik sambil berusaha menutupi matanya yang perih.
Tubuh sila perak perlahan terangkat dari pelukan Aris. Sisik-sisik yang tadinya kusam dan abu-abu kini rontok satu persatu, berganti dengan lapisan baru yang memancarkan cahaya putih suci. Luka-luka di tubuh ular itu menutup dalam sekejap. Namun, keajaiban tidak berhenti di sana. Hutan seolah-olah bernapas kembali. Pohon-pohon raksasa di sekitar telaga merunduk. Dedaunannya mengeluarkan suara gemerisik yang terdengar seperti ribuan suara yang sedang memuji. Ketulusanmu telah membasuh racun tanah di tubuhku, Aris. Suara sila perak ini terdengar sangat agung, bergema bukan hanya di kepala, tapi memenuhi seluruh jagat raya. Pengorbananmu yang berani menantang maut demi nyawaku telah mengembalikan kunci kekuatan yang hilang. Sila perak melesat ke atas, berputar di udara hingga membentuk naga cahaya yang memukau sebelum kembali mendarat di hadapan Aris dalam wujud ular perak raksasa yang tampak 10 kali lebih agung dari sebelumnya. Keadilan bagi sang serakah. Jaka merangkak mundur. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ampun, ampun, Tuan Penjaga. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kekayaan. Sila perak menatap Jaka dengan mata yang jernih namun dingin. Kekayaan adalah apa yang kau tanam, Jaka. Kau menanam kebencian, pencurian, dan kekerasan. Maka hari ini, kau akan memanen hasilnya. Tidak, Aris, tolong aku. Kita satu desa. Teriak Jaka memelas kepada kakek yang selama ini ia injak-injak. Aris hanya diam. Bukan karena ia pendendam, tapi karena ia tahu bahwa hukum alam sedang bekerja. Keadilan bukanlah tentang kemarahan, tapi tentang keseimbangan yang kembali pada tempatnya. Sila perak tidak menyentuh Jaka dengan taringnya. Ia hanya menghembuskan napas yang menyerupai kabut perak ke arah pria itu. Seketika, Jaka merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Setiap keping emas yang pernah ia curi secara tidak adil terasa seperti batu besar yang membebani jiwanya. Kau sangat mencintai harta, Jaka, ucap sila perak. Maka hiduplah dalam beban hatimu sendiri. Mulai hari ini, kau tidak akan pernah bisa menggenggam apapun selain debu. Setiap benda berharga yang kau sentuh akan berubah menjadi tanah di tanganmu. Jaka berteriak histeris saat melihat perhiasan di jarinya berubah menjadi lumpur hitam. Ia lari tunggang langgang meninggalkan hutan, menjadi orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan yang jauh lebih pahit dari yang pernah dialami Aris, karena ia miskin bukan hanya harta, tapi juga jiwa. Pelukan sang cahaya. Suasana kembali tenang. Sila perak mendekati Aris yang masih terpaku. Aris, lihatlah aku, bisik sila perak. Aku tidak bisa melihatmu, sahabatku, jawab Aris sambil tersenyum sedih. Tapi aku bisa merasakan cahayamu. Itu sudah cukup bagiku. Sila perak menyentuhkan ujung kepalanya yang hangat ke kelopak mata Aris. Kau telah memberikan segalanya untukku tanpa mengharap balasan. Sekarang, biarkan alam semesta memberikan apa yang seharusnya menjadi milikmu sejak dulu. Sebuah sensasi hangat yang menenangkan menjalar dari mata Aris menuju otaknya. Kegelapan yang selama 10 tahun menyelimutinya perlahan-lahan mulai terkoyak. Pertama, ia melihat bintik-bintik cahaya. Kemudian, ia melihat garis-garis biru dari telaga. Dan akhirnya, Aris berkedip. Matanya yang tadinya kusam kini terbuka lebar, menatap dunia yang penuh warna. Ia melihat rimbunnya pohon hijau, beningnya air telaga, dan yang paling indah dari semuanya, ia melihat sosok sila perak, seekor ular agung dengan sisik yang tampak seperti rajutan berlian perak yang paling murni. Aku bisa melihat, bisik Aris tak percaya. Ia melihat tangannya sendiri yang penuh luka. Namun luka-luka itu kini mulai memudar dan menyisakan kulit yang sehat. Kau tidak hanya melihat dunia, Aris, kata sila perak sambil menatap mata sahabatnya. Mulai sekarang, kau akan melihat kebenaran. Kau akan melihat kebaikan di hati orang-orang yang tersesat, dan kau akan menjadi pemandu bagi mereka, seperti aku telah menjadi pemandumu. Aris bersujud di tepi telaga,
bukan untuk menyembah, tapi untuk bersyukur pada keajaiban yang lahir dari sebuah ubi rebus dan selembar kain lusuh. Ia telah belajar bahwa keajaiban terbesar bukan terletak pada kekuatan sihir, melainkan pada keberanian untuk tetap baik di dunia yang keras. Terima kasih, Isak Aris dalam kebahagiaannya. Terima kasih telah membawaku pulang. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu kedipan mata, melainkan mengalir seperti air sungai yang perlahan menyuburkan tanah gersang. Beberapa bulan setelah kejadian di Telaga Suci, gubuk reot Aris di pinggiran desa kini telah berubah. Bukan menjadi sebuah istana yang angkuh dengan tembok emas, melainkan sebuah rumah kayu yang kokoh, luas, dan dikelilingi oleh taman yang tidak pernah berhenti berbunga, meski di musim kemarau sekalipun. Kabar tentang kembalinya penglihatan Pak Tua Aris dan bagaimana ia menundukkan kekuatan hutan telah menyebar seperti api unggun di tengah malam. Penduduk desa yang dulunya memalingkan muka kini datang berbondong-bondong. Namun, mereka tidak lagi datang untuk menghina. Mereka datang dengan kepala tertunduk, membawa buah tangan, dan memohon nasihat. Pagi itu, Aris duduk di teras rumahnya yang baru. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna abu-abu yang bersih. Di pundaknya, sila perak melingkar dengan tenang. Sisiknya sesekali membiaskan cahaya pelangi saat terkena sinar matahari. "Aris," bisik sila perak di telinganya. Rombongan dari desa seberang sudah sampai di gerbang bawah. Mereka membawa seorang anak yang kakinya lumpuh. "Apakah kau siap?" Aris tersenyum, lalu mengangguk. "Aku selalu siap, sahabatku. Selama tangan ini masih bisa menyentuh, dan hatimu masih memberiku petunjuk." Kemuliaan yang menunduk. Sebuah kereta kayu sederhana berhenti di depan halaman Aris. Seorang pria paruh baya turun dengan tergesa-gesa, menggendong putranya yang tampak pucat. Pria itu adalah seorang pengrajin kayu yang dulu pernah menertawakan bakul anyaman Aris. "Tuan Aris, mohon ampuni kelancanganku di masa lalu," ucap pria itu sambil bersujud di tanah. "Aku datang memohon bantuanmu. Tabib di kota sudah menyerah, tapi mereka bilang kau memiliki sentuhan kehidupan." Aris berdiri dan berjalan mendekat. Ia tidak menggunakan tongkat lagi. Langkahnya tegak dan penuh wibawa. Namun, ia tidak membiarkan pria itu tetap bersujud. Aris membantunya berdiri dengan tangannya yang kini terasa hangat dan bertenaga. "Jangan bersujud padaku, kawan," ujar Aris lembut. "Aku masih Aris yang dulu kau kenal. Hanya saja, sekarang aku bisa melihat betapa berat beban yang kau pikul di pundakmu. Mari, bawa anakmu kemari." Aris meletakkan tangannya di atas kaki anak itu. Sila perak perlahan turun dari pundak Aris, melata mendekat dan menyentuhkan lidahnya yang bercabang ke kulit anak itu, sebuah ritual mistis yang menyalurkan energi hutan. "Dia tidak butuh obat pahit," kata Aris sambil menatap mata pria itu. "Dia hanya butuh kau berhenti memaksanya memikul ekspektasimu yang berat. Biarkan dia tumbuh seperti pohon cemara, bukan seperti bambu yang kau bentuk sesukamu." Ajaibnya, beberapa saat kemudian, anak itu merasakan aliran hangat di kakinya. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia bisa menggerakkan jemari kakinya. Ayahnya menangis sejadi-jadinya, menawarkan sekantong koin perak sebagai imbalan. Aris menggelengkan kepala. "Simpan uangmu. Gunakan untuk menyekolahkan anak ini. Jika kau ingin membalasnya, tanamlah 3 bibit pohon di hutan belakang rumahmu sebagai tanda terima kasih pada alam." Harta yang sesungguhnya. Kini Aris telah menjadi orang yang paling dihormati di wilayah tersebut. Ia sering diundang ke pertemuan-pertemuan penting sebagai penasihat. Bahkan, para pedagang besar dari kota jauh datang hanya untuk membeli bakul keberuntungan, buatannya yang kini dihargai sangat mahal karena ketahanannya yang luar biasa. Aris menjadi kaya raya, namun gubuk barunya tetap terbuka bagi siapa saja, termasuk para pengemis yang dulu menjadi temannya di jalanan. Sore harinya, saat tamu-tamu telah pulang, Aris duduk di taman sambil menyesap teh herbal.
Sila perak berubah wujud menjadi sedikit lebih besar, melingkar di atas rumput hijau yang empuk. Kau sekarang memiliki segalanya, Aris, ucap sila perak. Rumah yang layak, makanan yang melimpah, dan rasa hormat dari orang-orang yang dulu meludahi jejak kakimu. Apakah kau merasa bahagia? Aris terdiam sejenak, memandang matahari yang mulai tenggelam. Bahagia karena perutku kenyang? Ya. Tapi kemuliaan ini terasa berat, Sila. Terkadang aku takut rasa hormat mereka akan menumbuhkan duri kesombongan di hatiku. Sila perak mengeluarkan desisan yang menenangkan. Itulah sebabnya aku tetap di sini. Untuk mengingatkanmu tentang rasa ubi rebus yang keras dan dinginnya malam saat kau tak punya selimut. Harta yang paling berharga bukan di dalam peti kayu di kamarmu, tapi di dalam kesederhanaan jiwamu saat menghadapi mereka yang lemah. Aris mengelus kepala ular perak itu. Kau benar. Tanpamu, aku mungkin sudah tersesat dalam pujian-pujian kosong mereka. Kemuliaan ini bukan milikku, tapi milik janji ayahku yang kau jaga. Tiba-tiba, seorang pelayan, yang dulu adalah seorang yatim piatu yang dipungut Aris dari pasar, datang membawa sebuah kotak kayu tua. Tuan Aris, ada seseorang yang meninggalkan ini di depan gerbang. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi wajahnya tertutup kain, lapor pelayan itu. Aris membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah tongkat kayu yang sudah patah. Tongkat yang dulu Aris gunakan saat ia masih buta. Di sampingnya ada secari kertas bertuliskan, "Terima kasih telah mengajarkan bahwa mata yang buta bisa melihat lebih jelas daripada mata yang terbuka." Aris tersenyum haru. Ia menyadari bahwa posisinya sekarang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk menjadi mercusuar. Hidupnya yang dulu penuh penderitaan kini menjadi bukti hidup bahwa kebaikan yang dilakukan dalam kegelapan akan selalu menemukan jalannya menuju cahaya fajar. Mari kita berjalan-jalan ke tepi hutan, Sila perak, ajak Aris. Aku ingin menyapa pohon-pohon yang dulu mendengarkan keluh kesahku saat aku masih seorang pengemis. Bersama sahabat sejatinya, Aris melangkah menuju hutan. Ia bukan lagi kakek buta yang tersesat. Ia adalah sang penjaga yang dihormati, manusia yang kekayaannya berasal dari ketulusan hati yang tak pernah lekang oleh waktu. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah, besar dan berwarna keperakan, seolah-olah ia adalah cermin raksasa bagi sisik sila perak. Hutan terlarang, yang kini lebih dikenal penduduk sebagai hutan berkah, berada dalam kesunyian yang hikmat. Aris duduk di tepi telaga suci, tempat segala keajaiban bermula. Tidak ada lagi gubuk reot, tidak ada lagi lapar yang menyiksa, namun di dalam dadanya, Aris merasakan sebuah firasat yang lebih dingin dari angin malam. Sila perak tidak melingkar di bahunya seperti biasa. Ular agung itu diam di tengah permukaan air telaga. Tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin lama semakin memudar menjadi keemasan. Aris, suara sila perak bergema, namun kali ini bukan di dalam kepala Aris, melainkan menyatu dengan suara desir daun dan gemericik air. Lihatlah ke arah timur. Bintang penjaga telah mencapai puncaknya. Aris berdiri, menatap sahabatnya dengan mata yang kini bening. Kau terdengar berbeda, Sila. Suaramu terdengar seperti sedang menjauh, padahal kau ada di depanku. Sila perak perlahan melata mendekat ke tepian, menatap Aris dengan mata peraknya yang dalam. Tugasku di dunia fana ini adalah menjaga janji. Aku telah menjagamu hingga kau menemukan kembali martabatmu. Aku telah memastikan darah Bramasta tidak lagi mengalir dalam kehinaan. Sekarang, keseimbangan alam memanggilku kembali ke asal. Jantung Aris seakan berhenti detaknya. Maksudmu, kau akan pergi? Kau akan meninggalkanku sekarang, saat aku baru saja mulai mengerti apa arti hidup yang sesungguhnya. Bukan meninggalkan, Aris, sahut Sila perak lembut. Hanya berganti wujud. Seorang penjaga tidak boleh selamanya menjadi penopang, karena kau sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Jika aku terus di sini, kau akan tetap menjadi anak kecil yang bergantung pada sihir,
sementara dunia membutuhkanmu sebagai pria bijaksana yang memimpin dengan hati. Perubahan wujud yang agung. Tiba-tiba, tubuh ular perak itu mulai memuai. Cahaya yang keluar dari tubuhnya begitu terang, hingga Aris harus menutup mata sejenak. Namun, tidak ada rasa panas. Yang ada hanyalah kehangatan yang merengkuh jiwanya. Saat Aris membuka mata kembali, sosok ular raksasa itu telah hilang. Di hadapannya, berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah sutra berwarna putih keperakan. Wajahnya tenang, matanya memiliki sorot yang sama dengan mata sang ular. Namun ada sesuatu yang sangat akrab di sana. Sesuatu yang membuat air mata Aris tumpah tanpa bisa dibendung. "Ayah?" bisik Aris dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum. Sebuah senyuman yang selama puluhan tahun hanya ada dalam hayalan Aris. "Aku adalah sisa-sisa sukma ayahmu yang dititipkan pada ruhutan ini, Aris. Sila perak adalah namaku sebagai penjaga, namun cintaku padamu adalah milik ayahmu." Aris berlari dan mencoba memeluk sosok itu. Namun tangannya hanya menyentuh cahaya yang lembut dan padat. Ia jatuh berlutut di depan sosok tersebut. "Jangan pergi lagi, Ayah. Aku sudah cukup lama sendirian dalam kegelapan," isak Aris, kembali menjadi bocah kecil yang rindu perlindungan. Sosok itu berlutut, meletakkan tangannya di atas kepala Aris. "Kau tidak pernah sendirian, putraku. Setiap kali kau mengayam bambu dengan jujur, aku ada di jemarimu. Setiap kali kau membagi makananmu dengan mereka yang lapar, aku ada di hatimu. Kegelapan yang kau lalui adalah jalan yang harus kau tempuh agar kau bisa menghargai fajar ini." Dialog perpisahan di tepi telaga. Suasana menjadi sangat mengharukan. Pohon-pohon di sekitar telaga seolah ikut menunduk dalam duka yang indah. "Apakah aku bisa terus menjadi orang baik tanpamu?" tanya Aris di sela tangisnya. "Kau menyelamatkanku saat aku hanya seekor ular yang menjijikkan dan terjepit kayu," jawab sosok itu dengan suara yang merdu. "Saat itu, kau tidak tahu siapa aku. Kau tidak tahu aku adalah penjaga hutan atau suksma ayahmu. Kau menolongku murni karena kau adalah manusia yang baik. Itulah kekuatanmu, Aris. Kekuatan itu ada padamu, bukan padaku." Sosok itu mulai memudar, berubah menjadi butiran cahaya yang perlahan terbang ke arah langit. "Ingatlah, Aris," bisik suara itu untuk terakhir kalinya. "Kebaikan yang terbalas bukan hanya tentang kekayaan yang kau miliki sekarang, tapi tentang kedamaian yang kau rasakan saat kau bisa memejamkan mata di malam hari tanpa rasa benci pada siapapun. Jadilah mata bagi mereka yang buta akan kasih sayang." "Ayah, sila!" Aris berseru. Namun sosok itu telah menyatu dengan cahaya rembulan. Hanya menyisakan satu hal di tangan Aris. Kepingan sisik perak terakhir yang kini berubah menjadi sebuah permata kecil yang tidak ternilai harganya, bersinar dengan cahaya yang konstan. Aris menggenggam permata itu erat-erat di dadanya. Ia menangis. Namun kali ini bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kelegaan. Ia menyadari bahwa perpisahan ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Sila perak, atau ayahnya, telah pergi bukan karena tidak sayang, melainkan karena ia percaya bahwa Aris telah menjadi manusia yang seutuhnya. Aris berdiri, menghapus air matanya, dan menatap ke arah desa yang mulai menampakkan lampu-lampu kecil di kejauhan. Ia bukan lagi kakek buta yang ditolong ular. Ia adalah Pak Tua Aris, sang penjaga kebijaksanaan, yang akan menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan bahwa keajaiban yang ia terima akan mengalir kepada setiap jiwa yang menderita di bawah kakinya. Malam itu, Aris berjalan pulang dengan langkah paling mantap yang pernah ia miliki. Ia tidak membutuhkan mata untuk melihat jalan, karena cahaya di dalam hatinya kini jauh lebih terang daripada 1000 bulan purnama. Tahun-tahun berlalu seperti aliran sungai yang tenang, membawa perubahan yang tak terelakkan namun indah bagi desa dan kehidupan Pak Tua Aris. Rambutnya kini telah memutih seluruhnya, seputih perak yang dulu menghiasi tubuh sahabat gaibnya. Namun, meskipun usianya semakin senja,
Penglihatan Aris tetap tajam, dan senyumnya semakin hangat, memancarkan kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan urusan duniawinya. Kini, di bekas lahan gersang tempat gubuk reotnya dulu berdiri, telah berdiri sebuah kompleks bangunan kayu yang indah dan luas. Tempat itu tidak memiliki gerbang yang terkunci, tidak ada penjaga dengan wajah garang. Di atas pintunya terukir sebuah nama sederhana, Wisma Sila Perak. Tempat ini bukanlah sekadar rumah tinggal bagi Aris. Wisma ini adalah tempat perlindungan bagi siapapun yang merasa dibuang oleh dunia. Di satu sisi, terdapat bangunan bagi anak-anak yatim piatu dan orang tua jompo yang tidak memiliki keluarga. Di sisi lain, terdapat taman luas yang penuh dengan pepohonan rimbun, tempat hewan-hewan liar yang terluka dirawat hingga sembuh sebelum dilepaskan kembali ke hutan berkah. Pagi di Wisma Sila Perak. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika Aris berjalan menyusuri selasar wisma. Ia tidak lagi menganyam bambu untuk bertahan hidup. Kini ia mengajar anak-anak muda tentang seni kehidupan. Kakek Aris, lihat, burung pipit ini sudah bisa terbang kembali. Teriak seorang bocah laki-laki kecil bernama Budi, yang dulu ditemukan Aris kelaparan di pinggir jalan. Aris berhenti dan mengelus kepala bocah itu dengan lembut. Ia melihat burung kecil di tangan Budi yang mengepakkan sayapnya dengan kuat. Bagus, Budi. Ingatlah, saat kau melepaskannya nanti, kau tidak sedang kehilangan seorang teman, melainkan sedang menanam satu kebaikan di langit. Apakah dia akan membalas budiku seperti ular perak dalam cerita kakek? Tanya Budi dengan mata berbinar-binar. Aris tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gemerisik daun yang tertiup angin. Kebaikan tidak pernah meminta untuk dibalas, Budi. Tapi percayalah, alam semesta memiliki ingatan yang sangat kuat. Ia tidak pernah lupa pada mereka yang mau mengulurkan tangan saat yang lain mengepalkan tangan. Pertemuan dengan masa lalu. Suatu sore, seorang pria renta dengan pakaian lusuh datang ke gerbang Wisma Sila Perak. Wajahnya penuh kerutan ketakutan dan tangan yang terus gemetar. Aris mengenali sosok itu meski waktu telah banyak mengubahnya. Itu adalah salah satu mantan anak buah Jaka yang dulu ikut menyerang gubuknya. Pria itu berlutut, tak berani menatap mata Aris yang jernih. Tuan Aris, aku tidak punya tempat tinggal. Aku sakit-sakitan dan semua orang mengusirku. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini setelah apa yang kulakukan dulu. Aris diam sejenak. Ia teringat rasa sakit saat dadanya ditendang dan penghinaan yang ia terima bertahun-tahun lalu. Namun, saat ia meraba permata kecil di balik pakaiannya, warisan terakhir Sila Perak, ia hanya merasakan kehangatan. Di rumah ini, kami tidak menghitung dosa masa lalu, ucap Aris sambil mengulurkan tangannya untuk membantu pria itu berdiri. Kami hanya menghargai keinginanmu untuk menjadi manusia yang lebih baik hari ini. Masuklah, ada sup hangat dan tempat tidur yang bersih untukmu. Pria itu menangis sesenggukan, membasahi tangan Aris dengan air matanya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dulu ia aniaya justru menjadi satu-satunya orang yang membukakan pintu saat dunia menutupnya. Inilah keadilan karmik yang sesungguhnya, bukan dengan membalas luka, melainkan dengan menunjukkan betapa luasnya ruang untuk pengampunan. Malam terakhir sang penjaga. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam yang sangat tenang, Aris merasa tubuhnya sudah sangat ringan. Ia meminta pelayan setianya untuk membawanya duduk di kursi goyang di teras yang menghadap langsung ke arah hutan berkah. Ia memegang permata perak di tangannya. Tiba-tiba, ia melihat cahaya lembut mulai muncul dari kegelapan hutan. Ribuan kunang-kunang terbang keluar, membentuk jalur cahaya menuju wisma tersebut. Aris tersenyum. Ia tahu siapa yang datang menjemputnya. Terima kasih untuk perjalanan ini, bisik Aris pada angin. Ia memejamkan matanya dengan tenang. Napasnya berhenti selembut jatuhnya kelopak bunga ke atas tanah. Aris pergi dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, dikelilingi oleh cinta dari orang-orang yang telah ia selamatkan. Keesokan harinya, seluruh desa berduka.
Namun, mereka tidak meratap. Mereka merayakan kehidupan seorang pria yang telah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Di makamnya yang sederhana di tepi hutan, tidak ada monumen emas. Hanya ada sebuah patung batu kecil berbentuk seekor ular yang melingkari sebuah bakul anyaman. Penduduk desa menyadari bahwa Aris telah pergi, namun warisannya tetap hidup. Wisma Sila Perak terus berdiri, menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat. Cerita tentang kakek buta dan ular perak itu pun menjadi legenda yang diceritakan setiap malam kepada anak-anak sebelum tidur. Kisah Pak Tua Aris mengajarkan dunia sebuah kebenaran purba yang sering dilupakan manusia dalam kesibukan dan keserakahan mereka. Bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan di dalam peti, melainkan tentang seberapa banyak cinta yang kita tebar di sepanjang jalan yang kita lalui. Sebab, pada akhirnya, ketika semua cahaya padam dan hanya menyisakan sunyi, satu-satunya hal yang akan menerangi jalan kita pulang adalah jejak-jejak ketulusan yang pernah kita tinggalkan. Kebaikan sekecil apapun, bahkan hanya sepotong ubi atau selembar kain lusuh yang diberikan kepada makhluk hidup yang menderita, tidak akan pernah sia-sia. Ia akan tumbuh, berakar, dan kembali kepadamu dalam bentuk keajaiban yang tak pernah sanggup kau bayangkan. Tamat.